lagi. Baik. Selamat pagi semuanya. Suara saya apakah terdengar? Pagi. Dengar, Dengar, Pak. Oke. Pak. Sepertinya semuanya terlihat Terdengar. ceria semua ya ini ya. Puji Ceria, Pak. Tuhan. Paginya Alhamdulillah. cerah soalnya. Ini kalau bisa on cam boleh loh on cam nyanyi. semua ini. Tapi kalau memang Jangan ada Pak, terlalu kendala ganteng, Pak. kuota atau sinyal boleh. Off cam tidak apa-apa. Apa sih? Pak, Genta masih di toilet, mending disuruh keluar dulu, Pak. Itu suaranya gema. Oh, oke, Genta. Enggak ya, Bet. Tolong cari tempat yang nyaman ya. Oh, toilet itu nyaman juga sih. Salah. Siap. Oke, sebelumnya saya cek dulu ya presensi satu persatu. Abednego Novendra, apakah hadir? Boleh on mic? Hadir. Oke. Natalia Dea, apakah hadir? Hadir banget, Pak. Oke. Maria Meilana Suryaningrum. Hadir, Pak. Wah, mantap. Elizabeth Yola, apakah Iya. hadir? Hadir, Pak. Oke. Cynthia Indira, apakah hadir? Selalu hadir. Mantap. Monica Dewanti, apakah hadir? Hadir. Margareta Tiwi. Mana suaranya? Hadir, Pak David. Oke. Suster Andreta, wah ini satu-satunya suster yang ada di kelas ini. Siap, hadir. Oke, suster. Gema Finansia, si Hombing. Mana suaranya? Hadir, Pak. Oke. Arya Widi, terakhir, but not least. Iya. Hadir, Pak. Oke. Apakah semuanya sudah Bapak panggil? Sudah cek, sepertinya sudah masuk semua ya? Tinggal Belum, Pak, subscribe saya ini ya? belum dipanggil. Loh, tadi. Genta nggak usah, Oh Pak. iya. Nggak usah, Pak. Genta nggak usah, Tadi Pak. kan bilangnya di toilet Oh, iya. tadi Genta. Oh iya, Oh oke. ya, tak panggil sendiri ya. Genta kalau nggak hadir, Pak. Oke, bagus. Semangat sekali. Siap. Ya, Sangat semangat. terima kasih. Sama-sama. Oke, sepertinya semuanya sudah lengkap ya. Baik, kalau gitu kelas saya mulai saja. Jadi hari ini kita akan belajar bersama kembali dalam bimbingan konseling. Tapi kali ini kita akan berada pada bimbingan yang lain, yaitu bidang bimbingan karir. Sebelumnya sudah pernah belajar tentang bimbingan karir atau belum ya? Mungkin ada Sudah, salah Pak. satu. Sudah. Oke. Ini kan kalian kelas 12 IPA 5 ya. Sebentar lagi akan segera lulus. Dan Bapak juga tahu bakal ada yang lanjut untuk melanjutkan studinya di universitas, baik negeri atau swasta, tapi juga ada yang mungkin akan langsung untuk terjun ke dalam dunia kerja. Nah, di sini Bapak ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama, menemukan pengalaman baru, terutama terkait dalam pengalaman dunia kerja. Nah, topik apa yang akan kita bahas pada hari ini? Sebelumnya saya izin share screen dahulu. Boleh teman-teman? Boleh. Oke. Tidak, Pak. Wah, siapa ini yang barusan bilang ini ya? Harus Genta. dihukum nih kayaknya. Oke. Apakah terlihat share screen saya? Terlihat. Terlihat, Pak. Oke. Coba salah satu yang melihat, coba dibaca apa judulnya. Positif sikapku terhadap pekerjaan, mantap.
rencana karirku. Mantap sekali, Dea. Oke, dari judulnya saja, Bapak kira teman-teman semua sudah dapat mengira-ngira kita akan belajar tentang apa. Coba salah satu on mic, ada yang tahu? Hal apa yang kita akan gali bersama di sini? Sikap positif terhadap pekerjaan. Oh, bagus sekali, Dek. Siapa ini? Monika Dewanti. Ya, benar sekali, Monik. Jadi, pada kelas pagi hari ini, kita akan belajar bersama mengenai bagaimana cara untuk mengembangkan sikap positif. Karena Bapak harap setelah mempelajari bersama tentang topik kali ini, kita semua dapat mengembangkan sikap positif yang ada di dalam diri kita terhadap dunia kerja. Sehingga nanti kita dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan kriteria kita sendiri dan akan sukses ke depannya. Amin, saudara-saudara. Amin. Amin, haleluya. Ini Bapak harap kalian akan mendapatkan sesuatu dan di sini nanti kita akan tanya jawab sederhana. Nah, tapi di sini Bapak juga berharap kalian menjawabnya sejujur sesuai dengan keadaan dan pengalaman teman-teman sendiri. Bisa dimengerti ya? Karena di sini tujuannya adalah untuk belajar bersama. Kita sama-sama menggali. Oke. Nah, untuk menambah semangat lagi, sebelumnya saya mau cek dulu seberapa positif diri kalian. Ini di sini ada skala dari 1 sampai 10. Kira-kira menurut teman-teman ada berada pada angka berapa? Saya coba siapa yang mau on mic? Mungkin Abed. Seberapa positif kamu? Saya takut Pak kalau positif Pak, nanti masuk rumah sakit. Loh. Wah, ini bukan positif corona ya ini ya. Ini positif tentang niat, tentang sifat, tentang karakter. Tidak perlu ragu-ragu. Oh ya Pak, maaf Pak. Saya Nggak jawab. apa-apa. Atau saya aminin saja ini nanti. Ya Allah Pak, jangan Pak. Ya Allah. Oke, Bapak bercanda. Mungkin Saudari Monik, seberapa positif kamu? Menurut saya sih 5, Pak. Tengah-tengah. Oke, 5 tengah-tengah ya. 50-50 cari aman nih berarti ya. Ya, benar, Pak. Oke, tidak ada jawaban benar atau salah, saya juga tidak akan menilai. Mungkin dari Saudara Dimas, apakah masih ada? Ya Pak. Oh, Mana? mantap. Seberapa positif kamu? Ada. 4 Pak. 4. Oh, tidak apa-apa. Nanti Bapak Ya, harap kebanyakan setelah negatifnya Pak. Ya, Pak. tidak masalah. Bapak juga sama. Nanti harapannya setelah mengikuti layanan pada hari ini, nanti semuanya skalanya naik ya. Saya harap Amin, begitu. amin. Ya. Oke. Untuk menambah semangat kita pada hari ini, mari kita ice breaking dulu. Supaya bisa menambah semangat dan juga lebih kreatif dalam berpikir. Karena pada hari ini kita akan tebak gambar. Yeay. Yeay. Bukan Petra. Tapi benar, penyanyinya adalah penyanyi pria. Benar. Sudah saya kasih clue itu jelas sekali. Tinggal dihubung-hubungkan saja. Dari nama clue itu dihubungkan. Siapa? Akang Nanda. Bal bale. Wah, parah ini. Ngawur.
Ngawur ini. Bintang kecil, Bet. Bukan. Bintang. Bukan. Ayo coba Nggak tahu. berpikir lagi. Judika. Ada yang masih berani? Judika dari mana? Coba Judika. Adakah Mitra tulisan Peto, Pak. J-nya? Tidak ada. Ayo, ada yang mau coba lagi? Betran Pento. Salah, siapa lagi Betran Peto? Bukan. Betran Peto hanya bukan Satu lagi penyanyi nggak, Pak? pria yang Satu lagi. terkenal. Clue deh. Clue Clue. satu lagi. Cluenya tambah, Pak. Ini kan ada jelaskan ini peta apa? Nah, itu disingkat. Apa? Terus dihubungkan. Ada yang bisa nembak? Apa peta apa, Wi? Sule. Sejak kapan Sule jadi penyanyi pria? Sunda Bule, Pak. Lagunya ya Sunda Bule. Aduh, sudah bule. Oke, Tulus, saya- Pak. Bule, Tulus. Sunda Bule. Oke, Oh iya, tulus, Pak. Tulus. Wah, siapa yang nebak ini? Monik, Tulus. Monik. Kineta. Gila. Benar Oh, bisa sekali. tulus. Tulus. Kan Hanya Sulawesi Utara, Hebat. Sulu dibalik jadi Tulus. Wah, Iya, sangat benar cerdas. itu. Sangat cerdas. Tadi kan cluenya memperhatikan gambar ya. Benar tadi. Kan gambarnya dibalik tadi. Wah, pintar. Dia sekali, cuma di Monik. anagram aja tuh, Pak. Mantap ini. Ternyata siswa-siswa saya ini pintar-pintar semua ya. Semua jawabannya terjawab dengan benar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sepertinya sudah cukup ya. Menggeh-menggeh juga ini ya. Udah selesai, Pak. Weh, belum. Ulang, Pak. Ini baru mau mulai ini. Wah ini, karena tadi Monika yang terakhir menjawab dengan benar, saya minta Monik untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga agar layanan kita berjalan dengan lancar. Silakan Monik. Amin. Loh, belum mulai Baik, doanya. Pak. Ini baru mau dipimpin. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan berdoa menurut ajaran Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Oke. Mari kita belajar bersama-sama ya. Jadi kita nanti akan modelnya tanya jawab saja. Oke. Bagian yang pertama, apa sih sikap positif itu? Lalu apa kaitannya dengan dunia kerja? Ya, coba ya. Silakan untuk berpikir dulu sampai 15 detik. Setelah itu Bapak tanya, acak. Kira-kira apa ya sikap positif itu? Kemudian apa hubungannya dengan dunia kerja? Oke, waktu habis. Coba, Arum, menurut kamu sikap positif itu apa? Sikap yang baik, Pak. Sikap yang baik, benar. Cynthia, sikap positif itu apa? Jujur, Pak. Jujur. Bisa ada pengalaman terkait kamu berbuat jujur? Tidak harus dalam dunia kerja dulu. Kita menggali dalam diri kita dulu. Ada, Pak. Gimana? Ada, Pak. Ada, Pak. Gimana? Jujur ini kalau dikasih uang itu, kalau dikasih uang orang tua itu kan kalau suruh beli gula, garam itu uangnya dikembalikan, nggak diendet.
Oh, gitu. Oke, bagus. Kalau tadi Monik mengatakan baik, baik yang seperti apa? Kok Monik salah ya? Arum ya? Arum ya? Saya nggak Maaf, maaf, maaf. bilang, Pak. Iya, Arum, bagaimana? Gimana, Pak? Tadi kamu mengatakan baik. Baik yang Iya. seperti apa? Pengalamannya mungkin yang konkret, yang khusus? Apa ya, Pak? Pokoknya yang perilaku-perilaku baik, menghindari yang negatif-negatif gitu, Pak. Karena baik itu kan masih sangat umum ya. Baik itu kan macam-macam. Iya, Ya. itu yang saya tahu ya, Pak. Pokoknya positif tuh yang baik gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak usah sedih gitu toh. Ya, Nggak salah kok, iya, nggak Pak. salah. Maaf, Pak. Ya, Satu lagi saya mau dengar suara yang cowok dari Widi. Widi, apakah hadir Widi? Widi? Widi. Hadir, Pak. Oke, menurut kamu sikap positif itu seperti apa? Sikap positif itu sikap yang dapat diterima oleh orang lain. Wih, benar sekali. Sikap yang dapat Menurut diterima. Benar sekali. Lalu kalau menurut kamu sendiri, kaitannya dengan dunia kerja itu seperti apa? Ada nggak Ya hubungannya? kalau sikap kita diterima oleh orang lain, karir kita itu akan lancar-lancar saja, Pak. Lancarnya contohnya seperti apa menurut kamu? Seperti dalam bidang sosial, kita bisa lebih memahami teman-teman kita, teman-teman kerja kita bisa lebih ngeblend atau lebih akur, lebih lebih erat lah hubungannya dengan rekan-rekan kerja kita, sehingga produktivitas kita meningkat. Wah, mantap sekali ya jawabannya dari Widi. Kalau boleh Bapak tahu, Widi besok mau berkarir dalam bidang apa nih? Kurang jelas, Pak, apa, Pak? Kalau boleh Bapak tahu, Widi besok ingin berkarir dalam bidang apa? Belum terpikirkan, Pak. Oh, masih belum terpikirkan ya? Oke, tidak apa-apa. Belum. Jadi benar ya yang tadi disampaikan oleh tadi 3 teman yang saya minta jawabannya. Sikap positif itu baik, jujur, dapat diterima. Nah, pertanyaan selanjutnya. Oh, ada quote ini. Dari seseorang yang terkenal. Wah. Terkadang kita perlu memposisikan diri kita menjadi orang lain agar kita tahu cara untuk menghargai pekerjaannya. Wah, mantap sekali ya ini quote-nya ini dari seseorang yang tidak diketahui tapi terkenal ya. Jadi kita Siapa, harus Pak? menghargai, intinya menghargai setiap pekerjaan. Kadang kita harus berperan sebagai orang itu supaya kita bisa menghargai. Oke, sekarang lanjut ke bagian kedua. Lalu apa ciri-ciri dari sikap positif itu? Abed? Mungkin bisa langsung menyebutkan apa ciri-cirinya positif itu? Percaya diri. Waduh, percaya diri. Ini nggak meniru jawaban teman kan? Enggak, Pak, sebelah saya nggak ada genta kok, nggak mau. Oh, oke. Abed punya pengalaman apa ini kok bisa menyebutkan dengan mantap percaya diri dalam mengembangkan sikap positif? Pengalamannya ada, Pak. Pengalamannya. Gimana? Coba. Jadi waktu itu aku disuruh maju ke depan waktu pelajaran matematika, Pak. Aku kan bingung nih, Pak, matematika, nggak paham toh. Terus ya udah aku beraniin maju aja, Pak, untuk menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Ternyata jawabannya salah. Ya sudah, Pak. Kok Yang penting percaya diri, Pak. Oh, bener. Yang penting berani mencoba dulu, bener gitu ya, Bet?
salah atau benar Iya, itu Pak, betul. Seperti pikir itu. carry kalau bahasa Jawanya ya. Nah, Betul, Pak. betul ya, mantap sekali. Coba saya mau mendengar dari Suster Andreta. Menurut Suster, ciri-ciri dari sikap positif itu gimana? Terbuka, Pak. Terbuka yang seperti apa? Apakah terbuka seperti update tadi? Mungkin bisa dikaitkan dengan pengalaman Suster sendiri, terbuka gimana? Terbuka maksudnya begini, Pak. Jadi ketika kita berteman dengan orang-orang itu, kita nggak pilih-pilih siapa saja kita mau berteman dengan siapa saja, kita mau menerima saran, kritik, atau apapun dengan terbuka. Gitu. Jadi itu kan sikap positif juga ya, Pak? Benar sekali. Lalu kaitannya kira-kira kalau dari ciri-ciri terbuka itu kalau dalam dunia kerja itu gimana misalnya? Suster bisa membayangkan? Misalnya gimana? Misalnya ya kalau di dunia kerja kan kita nanti punya atasan gitu kan, Pak. Kita punya bos. Nah, kita ya terbuka, kita mau diberi tanggung jawab apapun, kita terima dengan terbuka. Kita siap mengikuti kebijakan yang ada di tempat kita kerja dengan sikap terbuka. Ya, gitu kira-kira, Pak. Oke, benar sekali. Tadi kita bersama-sama memahami apa arti sikap positif, kemudian ciri-cirinya. Memang apa sih manfaatnya kita bersikap positif itu? Coba dipikirkan dulu ya, teman-teman. 15 detik. Apa ya manfaatnya ya? Oke, cukup. Coba, Dea, manfaatnya apa coba? Manfaatnya dalam bersikap positif dari ciri-ciri yang tadi udah dipelajari bersama tadi. Menurut Dea, pasti kan banyak manfaatnya. Salah satunya menjauhkan kita dari hal-hal yang kurang baik, Pak. Oh, kebalikannya ya, benar. Lebih spesifik lagi. Misalnya gimana misalnya? Jadi ketika kita memiliki sikap positif, manfaatnya ya itu. Menjauhkan kita dari hal yang kurang baik. Hanya mengulang ya tadi ya, mengulang ya. Mungkin biar lebih gampang pengalamannya, contohnya gimana? Kalau kamu udah bersikap positif itu yang kamu dapatkan apa? Misalnya dalam belajar nih, Pak. Saya nggak ngerti nih materi gitu, tapi saya memiliki sikap positif, saya mau berusaha belajar. Nah, itu kan malah membuat saya ya setidaknya ada sedikit kemajuan proses kalau saya paham, dan itu menjauhkan saya dari tidak paham akan materi. Itu sih, Pak. Apa dengan mengembangkan sikap positif itu juga lebih meningkatkan fokus dari Dea, terutama waktu belajar? Ya, karena sikap positif juga kita berpikir positif. Iya, betul sekali. Saya mau dengar pendapatnya Kineta, yang terlihat malas-malasan ini sepertinya ini. Kineta. Gimana? Setiap hari malas, Pak, kalau Kineta, iya. Pak. Wah. Gimana, Pak? Enggak ya, Pak ya. Gimana, enggak, Kin? Pak. Menurut kamu manfaat dari bersikap positif itu gimana?
kalau bersikap positif itu nanti jadi banyak sehatnya, terus nggak cepet sedih-sedih, terus moodnya tuh nggak jatuh gitu loh Pak, nggak cepet jatuh gitu. Coba kasih contoh. Banyak Pak kalau positif tuh. Wah, kan tuh. Kamu bilang tadi banyak, coba kasih beberapa contoh tadi dari pengalaman, dari sikap positif itu terus bikin kamu jadi lebih sehat. Misalnya Minimal gimana? 3, Contoh Pak. nih Pak. Oke, minimal 3. Dipikir ujian. Enggak, jangan. Kan tadi nyebutnya banyak, Pak. Iya, benar. Tadi saya juga dengar begitu. Gen, Gimana? kamu ada Genta tuh ada emosi apa ya sampai nyuruh aku Kin jawab jatuh? dulu, Kin. Jawab pertanyaannya Pak Jawabin, Nggak usah Kin. banyak alasan. Minimal 3. 300 atau 3 doang. Ya, enggak 3 jangan. poin aja, 3 Banyak banget. poin. Silakan Kineta. Misalnya nih Pak, lagi di luar, lagi jalan-jalan. Terus kalau bersikap positif kan pede aja gitu sama apa yang kita tampilkan di masyarakat. Nggak insecure, tapi kalau misalnya nggak pede atau pikirannya negatif tuh ngerasanya orang lain tuh lagi ngerasani itu apa ya? Ngomongin di belakang gitu Pak. Jadi kayak lebih pemikir aja kayak aduh tampilanku gimana ya kayak gitu. Cuek Apakah aja. itu pengalaman pribadimu Terus, sendiri? Iya Pak. Oh iya. Iya Pak. Tapi sekarang saya sudah cuek dengan tampilan saya Pak. Karena Bagus, saya bagus. merasa ya saya nyaman gitu. Iya. Terus apalagi Kalau tadi saya masih mau nyaman, bilang lagi? orang lain nggak nyaman, bodo amat. Iya, bener banget yang Apalagi ya. Kurang 2. bener, kurang 2 itu kata Genta. Jahat banget. Misalnya nih Pak, kita di kelas itu, ini kan masih daring, kita di kelas itu offline. Terus kalau kita lagi pikirannya negatif, apa-apa tuh ngerasa orang lain tuh lagi ngeliatin, terus lagi ngomongin, padahal orangnya tuh ngumpul lagi bercandaan soal misalnya soal kemarin di rumah ngapain, kalau enggak sapinya lagi ngapain, kayak gitu-gitu loh Pak. Padahal lagi ngomongin bercandaan, tapi dia ngiranya lagi ngomongin dia, gitu Pak. Ya, bagus. Satu lagi. Betul Pak, itu sama kayak yang pertama Pak. Kan itu beda. Kasusnya Itu kan sama. beda. Tidak apa-apa. Beda. Tidak ada Kamu jawaban jangan salah atau mempersulit benar. saya dong. Kasusnya Nggak apa-apa. sama-sama Nah. negative thinking. Membuktikan kalau Abed itu Dea, menyimak tolong ya. aku Mantap. deh. Dea, tolongin aku. Terus yang ketiga mungkin misalnya pacar itu paling banyak tuh. Yang punya pacar tuh biasanya kalau nggak bales-bales lama banget pikirannya selingkuh ya ini ya, padahal enggak, padahal lagi main PUBG kan bisa. Pengalaman ya, Gin? Emang dia lagi enggak. Sepertinya pengalaman Enggak. pribadi. Pengalaman. Kan aku kan nggak punya pacar, aku nggak pernah pacaran. Kineta bersuami Pak. Oh begitu, waduh. Astagfirullah, enggak. Nggak apa-apa, kita amini saja ya. Amin. Semuanya amin. Amin. Perkataan yang baik adalah yang diamin. Betul sekali Genta. Terima kasih teman-teman. Makasih Pak Guru dan teman-teman. Iya. Begitu saja Pak. Oke, terima kasih. Iya. Sama-sama. Bener, lanjut. Bagian yang keempat, apa yang menjadi hambatan? Tentunya dalam mengembangkan sikap positif ini tidak mudah ya kan teman-teman. Pasti ada aja hambatan yang menghambat kita untuk berbuat baik dalam bersikap positif. Nah, kira-kira apa aja yang menjadi hambatan menurut teman-teman? Coba sambil dipikirkan ya teman-teman. 15 detik lagi seperti yang tadi.
Oke, saya mau dengar suaranya Tiwi. Kamu sering nggak mengalami Hambatannya ya, Pak? hambatan kalau untuk bersikap positif, atau kamu selalu bersikap positif, berpikir positif? Berusaha sih, Pak, tapi kadang enggak. Biasanya sih takut, enggak pede. Ada nggak pengalaman kamu takut, padahal kamu sebenarnya pengen berbuat positif, tapi karena ada perasaan itu, akhirnya nggak jadi berbuat positif? Yang takut tadi. Apa ya? Bentar. Takut benerin apa ya, kalau misalkan ada pendapat, udah ada teman yang berpendapat gitu, tapi kalau menurut aku kayak kurang sesuai gitu, terus aku mau nambahin gitu, yang menurut aku lebih sesuai gitu, kadang nggak bisa nggak, Pak? Benar. Seringkali kita memang biasanya untuk berbuat positif karena udah terlanjur takut, akhirnya nggak jadi berbuat positif ya. Begitu ya, Tiwi? Saya mau dengar dari suaranya Dimas. Dimas. Ya Pak, gimana Pak? Nah, tadi kan kamu saya habis pipis. Oh iya. Tadi kan kamu di awal mengatakan kalau kamu banyak hal negatifnya kan ya daripada positifnya. Nah, tadi. Itu kenapa itu? Apa yang menghambat kamu untuk berbuat positif? Berdasarkan pengalamanmu sendiri. Kemageran Pak. Kemageran itu sangat menghambat saya. Mager ya? Mager bisa membuat kamu tidak bersikap positif ya ternyata ya? Iya. Tapi kadang-kadang juga positif juga. Tidak main malam gitu kan, mending tidur gasi gitu kan. Oh iya. Ada positifnya juga sebenarnya. Iya. Apa yang membuat kamu mager? Nah itu saya tidak tahu Pak. Waduh. Saya mungkin nanti setelah saya mengikuti ini saya jadi tahu Pak. Betul. Semoga ya. Bagus. Saya suka jawabannya. Kalimat penetralisir Pak. Oke. Jadi benar ya yang disampaikan oleh kalian semua. Apakah sudah muncul lagi share screen saya? Sudah. Nah, jadi banyak ya sebenarnya yang menghambat, faktor yang menghambat kita untuk mengembangkan sikap positif. Yang pertama adalah pandangan negatif terhadap dirimu. Kira-kira dari poin ini ada yang bisa menangkap nggak? Atau mungkin ada yang mengalami? Mungkin Dea? Iya, Pak. Menurut kamu, pandangan negatif terhadap dirimu itu seperti apa yang sehingga bisa menghambat kamu untuk berkembang menjadi lebih positif? Tadi kalau nggak salah kamu bilang insecure juga kan ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kineta itu, Pak. Kineta. Oh, maaf. Saya insinyur, Pak. Suruh menjelaskan, Pak. Ya, Pak, Kineta berarti yang suruh menjelaskan. Aku meneh, boseng Iya, Pak, liane silakan tuh Kineta. ya. Mah. Pak menolak dihukum berarti Pak, menolak dihukum. Ya ampun. Menurut Dea bagaimana menurut Dea? Apa kamu punya pandangan negatif terhadap diri kamu sendiri? Yang menghambat ya itu, Pak. Sama kayak Dimas, mager, Pak. Malas berusaha tuh, ada di poin 4. Ya, betul. Selain itu juga memberi cap pada jenis pekerjaan. Terkadang kita karena tidak terjun ke dalam dunia kerja itu hanya melihat dari kacamata kita sendiri itu langsung mengatakan, wah ini pekerjaan jelek, ini pekerjaan nggak benar. Ya kan? Padahal sebenarnya di dalam pekerjaan itu memang ada hal positif yang bisa diambil.
demi mencukupi kebutuhan keluarga, untuk menafkahi, menghidupi keluarganya. Karena kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak bisa mendapatkan uang. Nah, kadang kita terlanjur menilai. Maka dari itu tadi Pak, ya, bagaimana Kineta? terus kalau pekerjaan yang PSK itu gimana, Pak? Kalau menurut Kineta sendiri itu pekerjaan yang bagaimana? Baik atau buruk? Yang buruk, Pak. Ya, itu adalah salah satu bentuk cap ya pada pekerjaan. Memang nggak salah juga yang kamu katakan kalau PSK itu pekerjaan yang buruk. Tapi kalau secara sosial mau bagaimana lagi kan itu juga untuk menghidupi keluarga mereka, secara ekonomi juga kalau mereka nggak bekerja mau bagaimana lagi. Kadang mereka udah terlanjur pesimis karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya masih banyak hal yang masih bisa digali untuk pekerjaan mereka, tapi mereka mengambil jalan pintas. Itu kan pilihan mereka sendiri juga. Kira-kira seperti itu, Kineta. Oh gitu ya, Pak. Makasih, Pak. Selain itu, Oke, Pak. ya mantap. Selain itu juga faktor dari lingkungan dan keturunan. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Oke, next bagian kelima. Lalu gimana ya caranya supaya kita dapat mengembangkan sikap positif? Nah, ini butuh pemahaman. Dari tadi kita sudah belajar bersama tentang materi ini. Kira-kira menurut teman-teman apa yang harus saya lakukan supaya dapat mengembangkan sikap positif dalam diri saya? Positif ya. Kita tetap mempunyai pendirian untuk berkomitmen tidak mendengarkan kata-kata negatif dari orang lain. Kita tetap bisa membina hubungan baik dengan sesama. Terus kan tadi Bapak juga bilang kalau kita nggak boleh tersinggungan. Nah, kita mencoba untuk tetap bertahan supaya tidak baperan gitu, Pak. Oh, terus jangan maksudnya jangan melabeli diri dengan kata-kata negatif. Jadi kita tetap positif, berpikir positif gitu, Pak. Ya, apakah Maya udah melakukannya atau baru terpikirkan kemudian mau akan melakukannya atau pernah melakukannya? Ya, pernah melakukannya tapi tidak sering. Nah, itu ya. Gitu. Tapi bagus, tadi kamu Ya, sudah bisa menyampaikan gimana? Oh iya. Siap Pak Davin. Iya, mantap ya. Kalau begitu mulai dikembangkan ya. Jadi kamu sudah mengatakan itu laku yang saya belum dengar suaranya tadi. Gema, apakah masih ada di sini? Iya, Pak. Ya, menurut kamu gimana ini cara menerapkannya dari pikiran, perkataan, perbuatan? Setelah tadi Menerapkannya. Ya, betul. Pertama-tama kita tuh harus tahu dulu hambatan-hambatan apa yang ada di dalam diri kita yang menghambat kita untuk bersikap positif. Setelah itu kan kita sadar. Nah, dari situ kita mau mencoba untuk menerapkannya tadi, sikap positifnya tadi mungkin hambatannya kayak pengaruh dari orang lain atau lingkungan. Kita bisa lebih percaya diri lagi, mau mencoba untuk maju gitu, Pak. Sekarang coba dihubungkan nanti kaitannya dengan pekerjaanmu nanti. Kamu besok pengen berkarir dalam bidang apa? Apa ya, Pak? Poluan, Pak, poluan. Enggak juga. Ya pokoknya yang berhubungan dengan masyarakat gitu, Pak. Oke, masyarakat. Belum ada gambaran profesinya apa? Belum nih, Pak.
masih di awang-awang. Oke. Nah, kira-kira kamu bisa nggak menggambarkan kira-kira apa yang kamu pikirkan terhadap pekerjaan itu, kemudian apa yang harus kamu katakan nanti pada saat berada dalam dunia kerja yang berkaitan dengan masyarakat atau lingkungan itu, kemudian apa saja yang harus kamu lakukan, sudah terpikirkan? Gini Pak, kadang apa yang kita berbuat baik atau berbuat benar belum tentu orang lain bakalan suka. Nah ya udah kita tetap di jalan kita, di jalur kita. Kalau misalnya ada orang lain yang nggak suka, kan itu juga pengaruh dari lingkungan nih. Pasti ada orang lain yang kayak ih apa sih atau gimana lah ngomongnya negatif tentang kita. Ya udah kita cuek aja, tetap lakuin apa yang menurut kita baik dan benar gitu Pak. Benar sekali yang disampaikan oleh Gema ya. Jadi ini adalah salah satu strategi yang sebenarnya mudah untuk dilihat atau dikatakan, tapi kadang untuk menerapkannya susah karena biasanya kita terhambat oleh pikiran kita sendiri, pikiran yang kita selalu berpikirnya negatif, terus akhirnya muncul perkataannya juga ikut negatif, kemudian juga perbuatannya negatif juga. Nah, di sini kita mencoba untuk membuat pikiran kita sepositif mungkin, supaya nanti perkataan kita juga ikut positif, dan orang melihatnya juga positif dari perbuatan-perbuatan kita. Begitu. Nah, terakhir, dari perjalanan kita selama layanan daring ini, Bapak ingin mengecek lagi seberapa positif kamu setelah mengikuti dinamika bersama pada hari ini. Saya mau mendengar coba suaranya Dimas yang tadi awalnya bilang ada di angka 4, sekarang ada berada di angka berapa? Masuk, Pak. Masuk, ya. Apakah masih? Angka 6. Angka 6. Di angka 6, Pak. Oke, bagus. Walaupun sedikit, tapi itu merupakan peningkatan. Lumayan naik 2 tingkat. Ya, bagus. Selamat ya. Semoga setelah ini matur nuwun, kamu bisa lebih positif lagi, terutama nanti dalam kaitannya dalam pekerjaan yang kamu tekuni nanti. Kamu pengen bekerja dalam bidang apa, Dimas? Wah, amin. Peternakan, Pak. Peternakan. Wah, unik sekali ini ya. Jarang-jarang ada anak muda yang pengen masih mau masuk ke peternakan ini ya. Semoga semuanya lancar ya. Pak. Iya. Intinya harus bersikap positif ini. Ya. Oke. Sebagai penutup, Bapak ada satu quote lagi. Saya mohon kepada teman-teman setelah layanan ini untuk mengisi evaluasi terkait proses kita pada hari ini yang akan saya kirimkan lewat WhatsApp group. Oke, bisa dimengerti teman-teman semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Stay positive even when it feels like everything is falling apart. Semoga kalian tahu artinya. Yes, alright. Selamat. Yes, artiin Arum. Oke, yes, Arum. alright. Artiin Arum. Alright. Yes, alright.